Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Pada sore hari ini kita masuk di dalam pembahasan prinsip pokok yang kedua dari 3 prinsip pokok di dalam agama Islam, yaitu ma'rifatu dinil Islam bil adillah, mengenal agama Islam dengan dalil-dalil. Ya. Nah, jadi Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, beliau menjelaskan al-aslu tsani ma'rifatu dinil islami bil adillati. Prinsip pokok yang kedua, mengenal agama Islam dengan dalil-dalil. Nah, kemudian beliau menjelaskan tentang makna Islam itu sendiri. Apa yang dimaksud dengan Islam? Wa huwa al-istislamu lillahi bit-tauhidi wal inqiyadu lahu bit-ta'ati wal bara'atu minasyirki wa ahlihi. Jadi yang dimaksud dengan Islam ini adalah al-istislam, tunduk, berserah diri, lillahi, kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bit-tauhid, dengan mentauhidkan, ya. Nah, jadi poin pertama apa? Ketundukan, ya, kepasrahan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mentauhidkannya. Nah, kemudian yang kedua, ya, wal inqiyadu lahu bitta'ah, dan tunduk kepadanya dengan ketaatan. Ya. Nah, yang dimaksud adalah apa? Ya, dengan melakukan apa-apa yang diperintah dan meninggalkan apa-apa yang dilarang. Ya. Nah, kemudian yang ketiga, wal bara'atu minasyirki wa ahlihi, dan berlepas diri dari kesyirikan serta orang-orang yang melakukan kesyirikan. Ya. Nah, jadi inilah 3 kandungan daripada apa? Makna Islam. Ya, saya ulangi apa? Al-istislamu lillahi bitauhid, ya, berserah diri, ya, kepada Allah dengan tauhid. Yang kedua, wal inqiyadu lahu bitta'ah, ya, tunduk kepada Allah dengan, ya, ketaatan. Yang ketiga, wal bara'atu minasyirki wa ahlihi, dan berlepas diri dari kesyirikan dan orang-orang yang melakukan apa? Kesyirikan. Ya. Nah, setelah itu muallif rahmatullah menjelaskan tentang 3 tingkatan agama. Ya. Yang dimaksud adalah 3 tingkatan agama Islam. Wa huwa salasu maratiba, al-islamu wal imanu wal ihsanu wa kullu martabati laha arkanun. Nah, maka apa? Agama Islam itu ada 3 tingkatan. Tingkatan yang pertama adalah Islam, tingkatan yang kedua iman, dan yang ketiga adalah apa? Ihsan. Nah, setiap tingkatan dia memiliki rukun-rukunnya. Ya, jadi ada rukun Islam,
ada rukun iman dan ada rukun apa? Ihsan. Ya. Nah, 3 tingkatan ini ya didasarkan kepada hadis ya Jibril alaihi salam. Ketika malaikat Jibril menjelma menjadi seorang laki-laki, kemudian bertanya kepada Nabi SAW tentang Islam, tentang iman, dan tentang ihsan. Dan Nabi SAW menjelaskan tentang ketiganya tersebut. Nah, pada akhir hadisnya disebutkan ketika Nabi SAW bertanya kepada Umar ibn al-Khattab, "Ya Umar, atadri manis sa'il?" Wahai Umar, apakah engkau tahu siapa yang bertanya? Kemudian Umar bin Khattab mengatakan, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Kemudian Nabi SAW menjawab, Hada Jibrilu atakum yu'allimukum dinakum. Maka ini adalah malaikat Jibril yang datang kepada kalian ya untuk mengajarkan kepada kalian tentang agama kalian. Nah, maka Islam, iman, dan ihsan ini disebut dengan maratibuddin, yaitu apa? Tingkatan agama. Di mana setiap tingkatan itu memiliki apa? Ya, rukun-rukunnya. Nah, kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab Ta'ala menjelaskan satu persatu tentang rukun-rukunnya. Fa'arkanul islami khamsatun. Syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis salah wa ita'uz zakah wa sawmu ramadana wa hajju baitillahil haram. Ya. Adapun rukun Islam ya ada 5. Persaksian tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Menegakkan salat, menunaikan zakat, puasa pada bulan Ramadan, dan haji ke Baitullahil Haram. Ya. Nah, rukun Islam ini disebutkan di dalam hadis Nabi SAW. Ya. Ketika Nabi SAW ya mengatakan bunyal Islamu ala khamsin. Islam itu dibangun di atas 5 perkara. Syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah ya wa iqamus salah wa ita'uz zakah wa shaum ramadan wa hajjul baitillahil haram. Ya, jadi Islam itu dibangun di atas 5 perkara. Yang pertama adalah apa? Ya, 2 kalimat syahadat, yang kedua adalah salat, yang ketiga zakat, keempat puasa bulan Ramadan, dan yang kelima adalah apa? Ya, haji. Ya, seperti itu. Nah, setelah menjelaskan tentang atau menyebutkan tentang rukun Islam, kemudian ya beliau menyebutkan tentang dalilnya satu persatu. Ya, karena tadi judulnya apa? Ma'rifatu dinil Islam bil adillah. Mengetahui atau mengenal agama Islam dengan apa? Dalil-dalil, ya. Fadalilu syahadati qauluhu ta'ala syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisti la ilaha illa huwal azizul hakim. Nah, dalil tentang syahadat ya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran ayat ke-18. Ya. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa. Ya, jadi Allah bersaksi bahwasannya tidak ada sesembahan yang berhak kecuali Dia. Artinya Allah Subhanahu bersaksi untuk dirinya sendiri. Ya. Wal malaikatu, demikian pula dengan para malaikat, itu pun juga bersaksi. Wa ulul ilmi qa'iman bil qisti, dan orang-orang yang memiliki ilmu yang menegakkan keadilan.
ya, juga bersaksi bahwasannya apa? Tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian di akhir ayatnya ditegaskan lagi la ilaha illa huwal azizul hakim. Tidak ada sesembahan yang hak kecuali Dia, Dialah yang maha mulia, ya, lagi maha adil. Ya. Nah, jadi ini yang pertama berkaitan dengan apa? Dalil, ya, syahadatain. Ya. Nah, maka syahadatain ini walaupun terdiri dari dua bagian, persaksian tentang keesaan Allah dan persaksian tentang Rasulullah atau Muhammad sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala, tetapi ya, dia dijadikan menjadi satu rukun. Ya. Nah, kenapa? Karena ya, tidak mungkin seseorang itu bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali harus dengan tuntunan yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kenapa? Karena yang namanya amal itu bisa diterima dengan dua syarat. Syarat yang pertama adalah ya, keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang itu adalah terkandung di dalam persaksian bahwasanya tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah. Dan yang kedua adalah ittiba'ur rasul, yaitu apa? Mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di mana hal tersebut terkandung di dalam persaksian bahwasanya apa? Muhammad itu adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, kemudian apa yang disebut dengan asy-syahadah atau persaksian ya tersebut, ya. Wa ma'naha la ma'buda bihaqqin illallah. La ilaha nafiyan jami'a ma yu'badu min dunillah illallah musbitan al-ibadata lillahi wahdahu la syarika lahu fi ibadatihi kama annahu la syarika lahu fi mulkihi. Nah, jadi syahadat ini maknanya adalah tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah. Ya, la ilaha, tidak ada sesembahan yang hak. Ini di dalam bahasa Arab namanya apa? Nafian, sebagai penafian. Ya, jadi artinya apa? Menafikan seluruh sesembahan yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka la ilaha itu adalah apa? Penafian. Illallah itu adalah apa? Musbitan, sebagai penetapan. Ya. Artinya apa? Penetapan bahwasanya ibadah itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala semata, di mana tidak ada sekutu baginya di dalam peribadatan kepadanya, sebagaimana tidak ada sekutu di dalam apa? Kekuasaan ataupun kerajaannya. Ya. Nah, jadi kalau kita katakan tidak ada orang kecuali Muhammad, maka apa? Satu-satunya orang yang ada adalah apa? Muhammad. Ya. Itu berarti apa? Sebagai kalimat yang menunjukkan apa? Untuk menutup ya, bahwasannya tidak ada sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala yang berhak untuk disembah. Ya. Seperti itu. Nah, jadi kalimat nafyu wal isbat ini apa? Menunjukkan sebuah apa? Ya, penegasan, penguatan, ya, pengkhususan, pembatasan bahwasanya tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ada sesembahan yang disembah oleh manusia. Ya, manusia menyembah batu, manusia menyembah orang soleh, ya, manusia misalkan menyembah pohon dan seterusnya. Tetapi apa? Sesembahan itu bukanlah sesembahan yang hak, tetapi sesembahan yang batil. Ya. Nah, kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah mengatakan wa tafsiruha alladhi yuwaddihuha, dan penjelasan tentang hal tersebut ya yang bisa memberikan tambahan penjelasan. Qauluhu ta'ala adalah firman Allah Ta'ala.
Wa idh qala Ibrahimu li abihi wa qaumihi innani bara'un mimma ta'buduna illa alladhi fatarani fa innahu sayahdin. Faja'alaha kalimatan baqiyatan fi aqibihi la'allahum yarhamun. Ya. Nah, jadi apa? Ya, ketika Ibrahim itu berkata, ini disebutkan di dalam surat berapa ini ya? Oh, nggak ada suratnya ini ya. Ya, ketika Nabi Ibrahim itu berkata, yang dimaksud dengan Ibrahim di sini adalah Khalilullah, Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, ketika Nabi Ibrahim itu berkata kepada bapaknya yang bernama apa? Azar. Di mana Azar ini adalah mereka atau orang yang membuat berhala untuk disembah oleh kaumnya pada saat tersebut. Ya. Nah, termasuk di dalamnya Nabi Ibrahim itu juga mengatakan kepada kaumnya, innani bara'um mimma ta'buduna. Ya, sesungguhnya saya berlepas diri dari apa-apa yang kalian sembah. Ya. Jadi kalau kita lihat dalam sejarah ataupun kisahnya, ya, bagaimana Nabi Ibrahim itu berusaha untuk meyakinkan, untuk menyadarkan, untuk mendakwahkan kepada bapak dan kaumnya, apa yang mereka sembah itu adalah sesembahan yang batil. Sesembahan yang memang tidak layak, tidak pantas untuk disembah. Ya, ketika Nabi Ibrahim itu melihat bintang, kemudian Nabi Ibrahim mengatakan, bintang ini adalah apa? Makhluk yang besar. Ini adalah apa? Sesembahan saya. Tetapi ketika bintang itu hilang, maka apa? Nabi Ibrahim mengatakan bahwasanya apa? Tidak mungkin yang namanya sesembahan itu bisa hilang. Kemudian muncul apa? Bulan. Bahkan muncul yang lebih besar yaitu apa? Matahari. Tetapi matahari pun akhirnya apa? Tenggelam. Nah, barulah di akhir tentang kisah ini Nabi Ibrahim SAW menegaskan bahwasanya yang berhak untuk disembah itu bukanlah bintang matahari ataupun bulan, walaupun ini adalah makhluk yang besar, tetapi mereka tidak layak, tidak pantas menjadi sesembahan. Apalagi dengan berhala-berhala yang dibuat oleh bapak dan kaumnya pada saat tersebut. Jadi ini bukan kisah pencarian Nabi Ibrahim tentang Tuhan, tetapi ini adalah satu bentuk hujah bagaimana Nabi Ibrahim menyadarkan kaumnya untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, termasuk di dalamnya ketika Nabi Ibrahim itu menghancurkan berhala-berhala yang disembah oleh kaumnya. Nabi Ibrahim itu menghancurkan semua berhala, kemudian menyisakan berhala yang paling besar. Kemudian akhirnya Nabi Ibrahim dipanggil di hadapan orang-orang ketika itu dan ditanya, siapakah yang menghancurkan berhala ini? Maka Nabi Ibrahim mengatakan, tanyakanlah kepada yang paling besar. Kalau betul-betul dia itu bisa berbicara. Jadi ini sebagai bentuk untuk menyadari